Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Haryanto. Saya dari Tasikmalaya. Saya adalah peserta tes penerimaan pegawai baru di Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah pada formasi guru mata pelajaran matematika di SMP. Di sini saya akan melakukan micro teaching mengenai materi persamaan garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Nah, sebelum belajar, saya akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa saja? Ya, yang tidak hadir, yang sakit mudah-mudahan dapat kembali sehat, dan yang sehat dapat tetap sehat. Amin. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita dan hasil yang diharapkan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu diharapkan kalian dapat menentukan persamaan garis yang sejajar dan berimpit, ataupun persamaan garis yang saling berpotongan atau berpotongan tegak lurus. Untuk metode pembelajaran atau mekanisme pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita akan melaksanakannya secara kelompok. Jadi kita akan belajar secara berkelompok. Nah, silahkan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan di minggu sebelumnya atau di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sudah kalian sudah duduk di kelompoknya. Ya, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu kita akan gunakan bahan ajar dan LKPD. Bahan ajar dan LKPD ini nanti akan saya bagikan. Namun sebelum saya membagikannya, kalian simak dulu apa yang akan saya sampaikan, karena apa yang akan saya sampaikan itu merupakan materi pengantar dari pelajaran ini, dari materi ini. Persamaan garis lurus. Kedua garis ya dapat dikatakan sejajar apabila memiliki gradien yang sama, atau M1 sama dengan M2 dan C1 tidak sama dengan C2. Itu untuk garis yang sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar, ya itu syaratnya gitu. Untuk yang kedua, persamaan kedua garis dikatakan berimpitan apabila M1 sama dengan M2 tetapi dan C1-nya sama dengan C2.
Kalau yang sejajar mah C1 tidak sama dengan C2. Kalau yang berinpitan mah C1 sama dengan C2. Kemudian untuk garis yang berpotongan tegak lurus, itu dikatakan berpotongan tegak lurus jika M1 dikalikan dengan M2 hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Nah, untuk yang garis berpotongan, saling berpotongan, jika ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka otomatis garis tersebut itu berpotongan hanya di satu titik. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian akan mempelajari dari bahan ajar yang akan saya bagikan ini, gitu. Silakan. Nah, setelah dibagi LKPD dan bahan ajar, silakan kalian amati bahan ajar dan LKPD-nya. Kemudian kalian diskusikan bagaimana penyelesaian masalah dari soal-soal yang ada di bahan ajar atau LKPD ini. Bekerja secara berkelompok, bekerja di kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian kalian identifikasi ini apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui oleh kalian. Apabila ada yang tidak diketahui, silakan kalian bisa tanyakan kepada saya. Gitu. Mengerti? Silakan. Untuk waktunya saya kasih waktu 60 menit untuk mengerjakan bahan ajar dan LKPD. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Sambil berdiskusi, saya akan berkeliling ke tiap-tiap kelompok agar dapat mengefektifkan waktu pengerjaan kalian. Nah, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber ya. Bisa dari internet, bisa dari buku, atau apapun itu. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja, jangan ragu. Ayo. Waktu mengerjakan tinggal 20 menit lagi. Waktu mengerjakan tinggal 10 menit lagi. Nah, waktu mengerjakan tinggal 5 menit lagi. Nanti kalau sudah beres, kalian presentasikan perwakilan dari tiap kelompoknya satu orang ya. Ya, berhubung waktu mengerjakan bahan ajar dan LKPD sudah habis, maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja yang sudah kalian diskusikan. Untuk bahan ajar, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bahan ajar
kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Dari bahan ajar ini, garis-garis sejajar yang memiliki gradien sama maka dapat dikatakan itu sejajar. Nah, persamaan Y sama dengan M1X dan Y sama dengan M2X tambah C akan saling sejajar jika M1 sama dengan M2. Contohnya, tunjukkan bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 4 dan 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita cari gradien garisnya terlebih dahulu. Kita tulis di sini. Y sama dengan negatif 2X tambah 4, maka N-nya sama dengan negatif 2. Dari apa yang saya tulis di sana, bahwa Y sama dengan negatif 2X tambah 4, maka gradien dari garis itu adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena gradien itu adalah angka di depan huruf. Angka di depan huruf. Huruf ini adalah negatif 2 ini. Kemudian 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Maka untuk mencari M2-nya gimana? Untuk mencari M2-nya maka negatif A per B. Yang berperan sebagai A-nya adalah 8 dan yang berperan sebagai B. Kita lanjut lagi, mohon maaf karena kapasitas memorinya penuh jadi videonya itu terpotong-potong. Tadi kan sudah diketahui M1-nya adalah negatif 2, kemudian kita cari M2-nya dari garis persamaan garis yang 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Yang berperan sebagai A-nya adalah 8 dan yang berperan sebagai B-nya adalah 4. Untuk mencari M2 maka negatif A per B. Negatif A per B itu kita substitusikan, yang berperan A berapa, yang berperan B berapa. Tadi kan yang berperan A adalah 8, berarti 8 per B nya adalah 4, 8 bagi 4 2, jadi M2 nya adalah negatif 2. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kedua garis tersebut merupakan garis yang sejajar karena M1 sama dengan M2. Nah, selanjutnya untuk LKPD. Untuk nomor 1 silakan kelompok lain untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 2 sudah maju ke depan untuk presentasi. Untuk kelompok lain silakan dilihat apakah jawabannya benar atau tidak, ada yang beda ataukah sama. Jika ada yang beda silakan kalian bisa di depan dikerjakan apa letak perbedaannya gitu. Gak ada? Kalau nggak ada akan saya jelaskan kembali ya agar kalian bisa lebih paham. Jadi untuk nomor 1 LKPD, tunjukkan bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 9 dan 16X tambah 8Y tambah 15 sama dengan 0 saling sejajar
Yuk, kita kerjakan di depan. Y sama dengan 2X tambah 9, maka gradiennya adalah 2. Kemudian 16X tambah 8Y tambah 15 sama dengan 0. Ingat, yang berperan sebagai A apa, yang berperan sebagai B apa? Maka M sama dengan negatif 16 per 8. Negatif 16 per 8 berapa? Negatif 2. Nah, tadi kan M1-nya adalah 2 dan M2-nya adalah negatif 2. Maka M1 tidak sama dengan 2. Itu artinya apa? Itu artinya kedua garis tersebut itu tidak sejajar. Silakan, apabila ada yang ditanyakan, tanyakan. Apabila ada yang tidak dipahami, sok silakan. Ngacung aja. Nanti tak saya jelasin lagi gitu. Untuk nomor 2-nya silahkan kelompok lain. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya, seperti itu alurnya gitu. Setelah itu alhamdulillah setelah kita belajar mengenai apa yang sudah kita pelajari di hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, coba apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan. Coba belajar berpendapat. Coba. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa gitu? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, tinggal sebutkan syarat-syarat persamaan garis itu apa gitu. Yang sejajar gimana? Yang berpotongan gimana? Yang berpotongan tegak lurus gimana? Yang berimbit gimana? Seperti itu. Ya, jadi kedua garis dikatakan sejajar. Kesimpulannya seperti itu ya. Kedua garis dikatakan sejajar apabila M1 sama dengan M2 dengan C1 tidak sama dengan C2. Dan untuk garis yang berimpit dikatakan berimpit jika M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Dan yang berpotongan tegak lurus itu dikatakan berpotongan tegak lurus apabila M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Seperti itu. Alhamdulillah, itu kesimpulan yang dapat diperoleh. Bisa kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Silahkan kalian buka bukunya. Ada tugas individu dari saya. Nomor 1, silahkan tulis, kerjakan di rumah. Ini tugas individu ya, kerjakan di rumah. Dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Paham? Seperti itu. Seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah ada di akhir maksudnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar masih mengenai persamaan garis lurus. Kita akan belajar latihan soal secara lebih banyak, secara lebih ke kontekstualnya itu. Mungkin
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.